hari ini dari teman-teman KKN kan sedikit berbagi pengalaman. Jadi pengalaman ini juga saya dapatkan ketika saya menuntut ilmu seperti kalian, dan sekarang juga masih menuntut ilmu. Nah, di situ pertama itu apa sih syarat-syarat kita itu bisa berhasil dalam menuntut ilmu? Dalam salah satu nazam yaitu Al-La'la, pernah belajar Al-La'la? Pernah? Hafal? Belum hafal. Dalam syairan itu disebutkan syair pertama, ala la tanalul ilman illa bisittatin sa'un bika an majmu'iha bibayani ilingo tak hasil ilmu angin perkara bakal tak critakake kumpule kanthi pertelo. Lanjutnya, dukain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Paham maksudnya? Jadi dalam syair itu disebutkan bahwa hasilnya ilmu atau berhasilnya seseorang memperoleh ilmu yang manfaat dan barokah. Manfaat itu untuk diri kita sendiri. Misalnya kalian itu belajar matematika, delalah tuku cilok, duitmu 10.000, tukumu 5.000, susuk piro? Nah, itu manfaat untuk diri kita sendiri. Kalau barokah itu untuk orang lain. Jadi ketika kalian mengajarkan ilmu kalian kepada adik kalian atau kepada orang lain, nah itu namanya ilmu yang barokah. Ada yang namanya barokah. Berarti itu untuk orang lain, untuk barokah. Nah, berhasilnya ilmu yang manfaat dan barokah itu harus ada 6 perkara yang harus dilalui terlebih dahulu. Yang pertama, dukain. Dukain itu apa? Cerdas. Nah, dukain itu cerdas. Jadi yang pertama itu seseorang harus memiliki kecerdasan. Kecerdasan yang dimaksud itu misalnya di dalam ilmu di bahasa Arab itu ada maharoh. Maharoh itu keterampilan atau kecerdasan. Itu yang pertama maharatul istimam. Jadi ketika kalian kecil, kalian masih bayi, itu yang pertama kali adalah kalian mendengar terlebih dahulu. Nah, dalam belajar ya mendengar dulu. Misalnya bapak ibu guru menyampaikan materi, nah itu kalian mendengarkan. Yang pertama mendengarkan dulu. Kemudian yang kedua maharatul kalam. Setelah mendengarkan, kalian mengucapkan. Dan kelas di SD cilik ono kae urung iso tak bisa baca tulis. Nah, itu yang pertama kali harus iya. Misalnya engko sing anak ibu mau nerokke. Nah, itu pertama kan mendengar dulu, kemudian mengucapkan. Nah, kalau enggak seperti itu kita enggak tahu apa-apa. Setelah maharatul istima, mendengarkan, maharatul kalam, berbicara, kemudian ada maharatul kiroah,
membaca dulu. Nah, membaca seperti tadi ada tulisan ngene iki A C. Nah, seperti itu kita tahu tulisannya itu seperti apa. Baru setelah itu maharatul kitabah, baru bisa menulis. Jadi urutannya seperti itu. Kita mendengarkan dulu, baru mengucapkan, setelah itu membaca, setelah itu baru menulis. Itu yang dimaksud dengan kecerdasan. Ya, kalian semua itu yang tadi saya sampaikan dari maharatul istimah sampai maharatul kitabah, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Misalnya ada tulisan di dinding, kemudian kalian menulis disalin, bisa kan? Bisa. Nah, itu yang dinamakan dengan dzukain, kecerdasan. Orang kurang, misalnya kurang sesendok, nah, itu yang dinamakan dzukain, tidak ada kekurangan, cerdas. Kemudian yang kedua, wahirsin. Hirsin itu semangat. Nah, di samping kalian punya kecerdasan, kalian juga harus punya semangat. Orang leda-lede, semangat. Nah, mendapatkan ilmu baru itu semangat, mendengarkan semangat. Wah, wujud dari semangat itu banyak ya. Misalnya ya senang mendengarkan ilmu baru, kemudian tertib ketika masuk, itu wujud dari semangat. Arep mangkat sekolah ki siap-siape wis ket mau suwe. Nah, itu wujud dari semangat. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Kemudian iklan lagi. Nah, kemudian wastibarin, sabar juga. Orang oleh tungan, misalnya dielekke gurune ini salah, ojo mutung. Nah, sing sabar. Cerdas, semangat, sabar. Kemudian wabul khotim. Wabul khotim itu ada bekalnya, ono sangune. Iki cah semene okae do nggo sangu kabeh ora. Mboten. Wah, sesuk jaluk bapak. Pak sangu, Pak. Jadi itu adalah nek orang-orang sangune ya kurang semangat. Nah, ono sangune. Kemudian wa irsyadi ustadin, ada penjelasan dari guru. Enggak boleh kalian itu belajar tanpa guru, tersesat nanti. Nah, wedhus wae dikembalanake ana sing ngangon. Nah, makanya ketika kalian belajar itu juga harus benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan guru. Wa irsyadi ustadin. Nah, pengarahan dari guru itu sangat penting. Jangan sampai kalian gojek dewi, kemudian krungu sepatah dua patah tok. Nah, itu akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh guru kalian, guru kita. Nah, kemudian yang terakhir itu waktu zamani. Jadi waktunya itu lama, enggak sebentar. Kalian dari TK, BTK orang, ya TK, terus SD atau MI, kemudian SMP atau MTS, nanti lanjut ke jenjang selanjutnya SMA atau MA atau SMK atau sekolah-sekolahan yang lain, itu dilanjutkan.
Nah, syukur-syukur seperti Mas Ujat itu lanjut ke perguruan tinggi. Itu menunjukkan waktu yang lama. Nah, termasuk bapak ibu guru kalian itu juga menuntut ilmunya lama. Makanya bisa menyampaikan ilmu kepada kalian. Itu lama itu waktunya. Jadi ada berapa perkara? 6. Apa saja? Lukain, Bahdirsin, Bahdibarin tadi ya. 6 perkara itu harus benar-benar ada. Ya mungkin ketika salah satu tidak ada itu akan menimbulkan ketimpangan. Makanya harus ada, 6-6-nya itu harus ada. Nah, kemudian di syair selanjutnya, itu syair ke-7 atau berapa, itu ada syair tamannaita an tamsi faqihan munadiron bi ghairi ana'in wal jununu bununu. Nah, di situ seseorang yang ingin ahli atau pintar, cerdas, mengetahui banyak ilmu, tetapi tanpa usaha, gue pengen pinter tok, pengen sugih tok, pengen tok, aku pengen. Nah, bihoiri anain tanpa usaha, tidak ada usaha sama sekali, pengen pinter, sinau ora tahu. Nah, hal-hal semacam itu. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya orang gila itu bermacam-macam. Orang gila ODGJ itu bukan hanya cara mungkin yang pinggir jalan, ora katokan misalnya. Nah, bukan hanya orang-orang seperti itu, tetapi juga orang-orang yang menginginkan sesuatu tetapi tidak ada usahanya. Itu bisa diibaratkan seperti orang. Kemudian juga kita harus memahami beberapa akhlak yang harus diketahui oleh murid kepada seorang guru. Jangan sampai kita sebagai seorang murid itu berani membantah perintah guru selagi perintah itu tidak melanggar syariat. Jadi perintah ini melanggar syariat, misalnya kowe dikon sing luwih tuwa, kowe nyolong duren neng kono. Nah, itu perintah juga dari orang yang lebih tua. Tetapi itu melanggar syariat, itu jangan dilaksanakan. Oh, malah setuju, oh ya oke, duren enak ini. Ojo. Nah, itu perintah yang melanggar syariat, itu jangan dilaksanakan. Keutamaan dari kita menghormati guru itu seperti dalam kisah-kisahnya Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i nggak? Tahu siapa Imam Syafi'i? Siapa? Siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu salah satu imam madhab. Jadi madhab itu ada 4. Ya, salah satunya Imam Syafi'i. Itu yang banyak dianut di Indonesia, Imam Syafi'i itu. Kenapa Imam Syafi'i itu sebegitu populer? Do ngerti toh, rakyat nggur jenenge tok mesti pernah krungu Imam Syafi'i. Nah, kenapa Imam Syafi'i bisa sampai dugdeng, apa ya bahasanya, viral, terkenal sampai ke penjuru pelosok-pelosok dunia? Yaitu karena beliau Imam Syafi'i itu benar-benar memuliakan gurunya, Nah, di suatu ketika Imam Syafi'i itu berjalan dengan sahabat-sahabatnya, pelaku-pelaku jalan-jalan santai. Nah, kemudian bertemu dengan seseorang, wong iki wis sepuh, wis tuwa. Nah, kemudian Imam Syafi'i itu mencium tangan
orang tua tersebut dan memeluknya. Yo nak cara kene yo salaman sungkem, paham salaman sungkem ya. Kalian masuk, kemudian ada bapak ibu guru di depan, salaman sungkem salaman sungkem ngono kuwi. Kemudian sahabat bertanya, ya Imam Syafi'i, kenapa engkau menjabat tangan dan memeluk orang tua tersebut? Padahal banyak ulama-ulama, banyak kiai-kiai yang lebih pantas kamu cium tangannya, kamu sambut tangan, kamu peluk. Kemudian jawaban Imam Syafi'i bagaimana? Imam Syafi'i menjawab, ketahuilah bahwa orang tua tadi yang disambut hangat itu adalah gurunya. Guru dalam bidang apa? Remeh. Guru dalam bidang, pernah dengar? Belum. Guru dalam bidang membedakan antara anjing yang belum dewasa dan yang sudah dewasa. Nah, yaitu pernah memberikan ilmu tentang hal itu. Anjing yang sudah dewasa ketika kencing itu kakinya diangkat. Iki sapa iki sing kencing kakinya diangkat. Hal kecil memberitahu bahwa anjing yang sudah dewasa itu adalah yang mengangkat kakinya ketika kencing. Imam Syafi'i sebegitunya sampai mencium tangan beliau. Padahal hanya hal itu. Padahal Imam Syafi'i itu imam besar. Tetapi dengan orang yang memberikan ilmu, walaupun ilmu itu sedikit, beliau menghormati. Lebih-lebih kepada bapak ibu guru kalian yang banyak sekali memberikan ilmu, itu juga harus lebih menghormati. Caranya bagaimana menghormati? Ya, banyak ya caranya. Yang penting orang bantahan nanti kayak tugas minimal ya PR negara. Nah itu hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang santri atau seorang siswa kepada gurunya. Harus benar-benar menghormati gurunya. Kemudian mempercayai bahwa guru itu memiliki kelebihan. Harus orang remeh ke. Walah, Pak Imron misalnya. Enten dengan Pak Imron. Betul. Misalnya Pak Imron nak jelas ke orang mudeng ke misalnya. Hal-hal semacam itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Demikian sedikit pengalaman dan sedikit ilmu dari teman-teman KKN, semoga memberikan manfaat kepada khususnya pengingat bagi teman-teman sendiri, saya dan teman-teman KKN. Kemudian semoga bisa tercurah atau sumebar, bahasa Indonesia sumebar itu apa? Melimpah kepada teman-teman semuanya. Dari saya banyak kekurangannya, banyak tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan satu aja, jadikan satu. Bukunya jadikan satu.